Oke, halo. Sekarang kita mau belajar tentang buat VLOOKUP. Karena VLOOKUP itu diperlukan banget waktu kita ngolah data. Di sini kita bisa klik atau ketik VLOOKUP. Jadi misalkan kita di sini ada data mie ayam, ada cendol, ada kerupuk, ada apa es teh gitu, es teh atau cilok, siomay, dimsum kayak gitu. Ini misalkan nama item, kita kasih judul nama itemnya. Terus Oke, sorry tadi kita ada kendala teknis atau sinyalnya kurang kuat. Jadi di sini kita udah buat nama item, terus kita di sini coba namanya quantity ordernya. Misalkan di sini kita mie ayam beli 2, cendolnya beli 3, kerupuknya beli 5, es tehnya beli 2, ciloknya beli 3, siomay beli 5, dimsum beli 7. Contohnya ini anggap aja ada di folder lain. Ini ada di folder lain, misalkan folder lain atau sheet lain, folder sheet atau folder lain kayak gini. Terus kita punya data atau data di sheet atau folder lain juga di sini kan, misalkan. Nah, misalkan kita taruh di sini. Oke. Nah, ini mie ayam atau apa di sini kuantitinya. Misalkan ini item lain, ini sheet lain, ini folder lain. Terus kita pengen ngecek mie ayam ini berapa sih kuantitinya di folder yang ini. Nah, harus ada data yang sama. Kalau kita mau menggunakan VLOOKUP, itu harus ada data yang sama antara folder yang ini dengan folder yang lainnya. Itu harus ada jembatan. Jadi kalau kita mau cari mie ayam ini berapa kuantitinya, berarti di folder lain atau sheet lainnya itu harus ada namanya mie ayam juga dan harus sama persis gitu. Jadi kalau di sini ada mie ayam ada spasinya gitu aja, ini udah dianggap berbeda. Ini mie ayam tanpa spasi, ini mie ayam pakai spasi, itu nggak akan match, nggak akan bisa ketemu hasilnya. Oke, sekarang kita bisa langsung menuju VLOOKUP. VLOOKUP ini dia, pilih, terus kita klik ini, kita akan mencari data mie ayam ini di sheet atau folder lain. Jadi klik ini, kita ulangin VLOOKUP data ini, kita kasih koma karena di sini lihat di sini ada koma ya. Jadi kita ikutin aja koma. Setelah itu kita akan masuk ke sheet lain atau folder lain. Ini contohnya. Boleh dari sini, boleh dari sini, terserah. Kita blok ini, terus kita blok ke kanan. Nah, di sini kita bisa ngelihat ada 8R2C, itu artinya 8 row 2 kolom. Nah, kita akan udah ke blok ininya, kita tekan F4 akan berubah di sini. Nih, F4 ini untuk mengunci ya, untuk mengunci. Jadi setelah itu koma lagi 2 itu adalah kolom. Nah, seperti ini. Tinggal di enter. Terus kita tinggal copy, kita ke bawah dan paste. Oh, kenapa ya? Ada yang berubah, ada yang salah ternyata. Sorry. Coba kita buat lagi mie ayam ini 20. Ini benar.
2, 3, 5, jadi persis sama yang ada di data atau sheet lainnya. Oke. Konsepnya ini VLOOKUP, kemudian klik data yang mau kita cari. Ini kita mencari ayam, kita mencari data ini di sheet lainnya atau folder lainnya. Ya udah, kita setelah VLOOKUP tekan sel ini, terus kemudian koma, terus kemudian kita blok data yang ada di sheet atau folder lain, terus klik koma lagi, terus isi. Ini 2 karena di sini 2 kolom, tapi kalau ada 23 kolom atau 40 kolom ya di sini diisi 40 kolom. Nah, di belakangnya selalu angka 0. Oke. Jadi ini artinya berapa banyak kolom. Terus setelah di sini kita enter, baru kita paste ke bawah. Oke. Nah, tapi untuk melakukan VLOOKUP ini, data yang akan kita cari harus atau wajib ada di sebelah kanan, karena kalau dia di sebelah kiri jadi nggak akan ketemu. Contoh, ini kita kosongin, terus ini ada di sebelah kirinya, terus di sini kita mau cari VLOOKUP ini dengan cara ini, terus kita mau blok yang sebelah kirinya, itu dia nggak akan ketemu. Tuh, NA tuh, ya kan? Jadi data yang harus kita cari ada di sebelah kanan. Ini VLOOKUP, geser ke sel yang kita cari, kemudian koma, kemudian arahin ke data yang akan kita cari, di blok. Di sini ada 2 kolom, jadi kita F4, 2 kolom, 0, terus paste. Sorry gini. Oke. Jadi ketika kalian mau paste ke bawah, pastikan rumusnya ini masih ada ya, jangan di copy value dulu gitu. Jadi harus ada, itu untuk VLOOKUP. Nah, gimana kalau kita punya data yang kayak gini? Misalkan di data yang kita sedang kerjain ini datanya kayak gini, ya kan? Vertikal gini. Tapi data yang mau kita ambil di sheet atau folder lainnya itu bentuknya seperti ini. Ini anggap aja ada di folder lain. Oke. Nah, ini ada di folder lain. Tapi kita data yang awalnya yang kita lagi kerjain itu menurun vertikal. Kalau yang ini horizontal. Jadi gimana cara carinya? Gampang. Kalau ada VLOOKUP itu artinya vertical lookup. Terus ada juga namanya HLOOKUP, itu untuk cari data horizontal. Tinggal klik tab, kemudian klik sel yang mau kita cari, koma, terus ini, atau dari sini nggak apa-apa, kita ke bawahin datanya karena kita mau cari data yang ada di bawah sini. Nah, kita fokusnya di sini 7 kolom.
nih ada 7 kolom ya. Jadi di sini kita F4 dulu, terus kita koma, terus angka 7, 0, enter. Ternyata beda, berarti isinya pakai angka 2 tuh. Kenapa ya ini ya? Nih 2, 3, 5 ini sesuai. Jadi kalau datanya yang berdiri gini atau vertikal, yang di sini isiannya adalah jumlah kolom yang kalian blok atau jumlah kolom yang diperlukan untuk menemukan data, ya kan? Itu tadi 2 kolom. Tapi kalau kita pakai lookup, karena dia baris gini, jadi angka yang ada di sini adalah jumlah baris, bukan jumlah kolom. Oke. Jadi kita coba di sini tulis lookup, di sini VLOOKUP. Kita coba lagi, kita sama dengan F kalau aku biasanya gini, sama dengan VL, kemudian klik tekan tombol tab, terus geser pakai tanda panah di keyboard ke arah data yang akan kita cari, kemudian koma, kemudian kita lari ke data atau sheet atau folder lain yang ada data yang kita cari. Setelah kita dapat sini, ini adalah data yang ada di atau data penjembatan, data yang akan mentranslate. Nah, data yang akan kita cari adalah yang di sebelahnya. Jadi kita harus memblok sampai sebelahnya. Setelah diblok, agar data itu valid dan gak geser-geser, kita harus kuncinya langsung aja tekan F4. Nanti di sini akan berubah ya, F4 seperti ini. Kemudian koma 2 itu adalah kolom, ya kan? Kemudian koma, kemudian 0, kemudian enter. Nah, setelah itu kita tinggal copy ke bawah, boom, jadi ya kan? Seperti itu. Hari ini kita udah belajar tentang VLOOKUP dan lookup. Ini dipakai di banyak hal data. Mungkin setelah ini aku akan coba ajarin tentang cara buat monthly report yang ada di pekerjaan sekarang, dan akan selalu menggunakan VLOOKUP. Kalau lookup itu mungkin amat sangat jarang karena data yang kita olah saat ini bentuknya kebanyakan vertikal. Oke, kita sekarang kebanyakan pakai VLOOKUP karena datanya vertikal. Oke, gitu dulu. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai jumpa di next tutorial.